sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah momen yang luar biasa. Biasanya kalau saya cerita tuh cuma di hadapan 30, 40, paling banyak 1000 anak. Ini 15.000. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Qiraati Jember memang luar. Masya Allah. Ada pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak kenal maka tak. Yakin kalau kenal saya terus sayang? Khawatir nanti malah, oh apalagi ibu-ibunya sayang katanya, nanti malah tukaran sama istri saya, Bu. Tak kenal maka tak kenal maka ta'aruf. Kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya terdiri dari 3 kata, terdiri dari 3 bahasa. Muhammad Jaka Siswono. Muhammad diambil dari bahasa Arab, artinya terpuji. Jaka diambil dari bahasa Indonesia, artinya lelaki. Siswono, wono diambil dari bahasa Jawa, bahasa pewayangan, bahasa Sanskerta. Wono itu artinya hutan. Jadi kalau digabung, lelaki terpuji yang ada di. Tapi nanti kalau ketemu saya jangan dipanggil Ustadz Tarzan, jangan ya. Nanti saya jawabnya Allah. Alhamdulillah, senang rasanya ketemu sama kiai-kiai yang luar biasa yang saya takdimi, ustadz-ustadzah yang semuanya luar biasa semangatnya, dan santri-santri Yang imut-imut, dari yang lucu, yang ngomongnya masih sampai yang mulai yang imut-imut sampai yang amin-amin. Enggak masa amin-amin. Hari ini hari yang luar biasa, hari bergembira bagi umat yang Islam ngacung. Ngacung. Masya Allah. Karena hari ini kita memperingati tahun baru Masya Allah, Pak Jaka tuh biasanya ceritanya di hadapan anak-anak. Hari ini istimewa juga, saya juga cerita di hadapan mantan anak-anak. Ada yang sudah punya cucu. Pak, kesini sama siapa? Saya sama cucu saya. Saya nganterin ini. Pelan-pelan. Masya Allah. 1 Muharram, tanggal yang luar kalender Islam. Kemarin saya ngisi di Lumajang, saya ngisi di Situbondo. Anak-anak saya tanya nama-nama bulan, semuanya lancar. Coba di sini lancar nggak? Januari. Oh, tepuk tangan semuanya, hafal luar biasa, Masya Allah. Ayo kita tes nama bulan-bulan dalam kalender Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rajab, Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah. Katanya orang Islam, kalender Islam sendiri masih bengong. Muharram. Oh ya Pak, Safar, Rabiul Awal Pak. Baik, anak-anak zaman sekarang, Masya Allah, mereka apalagi kemarin masa pandemi, masa yang anak-anak kita sudah semakin akrab sama. Kalau dulu dipanggil, nah, iya Pak, nah, iya Bu. Sekarang, nah, kosek toh, nah, lagi pusreng. Dulu kayak Faki. Nah, ya belum menang. Ini kondisi anak-anak sekarang. Tolong anak-anak, saya tanya nih, siapa yang pengen jadi anak soleh? Wow,
Siapa yang pengen jadi anak hebat, anak keren, anak beruntung, anak sukses, anak ayam, anak seacong itu, anak ayam saya Pak. Bahaya nanti kalau dipanggil ibunya, nak. Pak Jaka punya tepuk ya, punya tepuk. Tepuk satu, yes, yesnya yang keras. Tepuk satu, yes. Wah ini tepuk satu yang paling banyak ini 15.000 orang ini. Ibu bapak nggak apa-apa ikut juga ya, tapi anaknya kalau lagi digendong jangan ya. Tepuk satu, anaknya jatuh nanti. Tepuk satu, tepuk satu, masih kurang semangat, belum bergetar ini ya. Ya, tepuk satu. Lagi sekali, tepuk satu. Ibu esopo kuwi. Yes, yes. Semangat sih semangat. Pulang kamu di sini ya. Kalau tepuk dua, oke. Tepuk dua. Tepuk tiga semangat. Tepuk tiga. Tepuk semangat. Tuh. Nah, tepuk tangan sekali lagi untuk kita. Baik, saya tidak usah panjang-panjang ceritanya karena nanti ada yang gini. Apa itu? Ada yang bilang muap, ada yang bilang angop. Kalau muap, boleh nggak ditutup? Nggak boleh. Sunnahnya ditahan atau ditutup pakai tangan. Jangan sampai angop terbuka lebar, apalagi sampai ada bunyi. Nanti disangka macan. Tepuk satu. Baik, kita mulai ceritanya. Ini namanya jari apa? Apa kata jari jempol? Yang soleh-solehah jangan ngobrol, apalagi ngobrol sambil Ngompol. Kalau yang di sini nggak apa-apa ngobrol, kalau yang di atas, yang di bawah hujan lokal. Ini namanya jari apa? Telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Yang soleh-solehah rapi kalau duduk. Bisa duduk sapi? Bisa duduk rapi? Ya, kalau Pak Jaka bilang anteng-antengan, digolong-golong, hop, anteng-antengan, anteng-antengan. Nanti di tengah cerita Pak Jaka izin ke tengah lapangan ya, biar semuanya lihat saya sambil bawa bola. Ya, ini namanya jari apa? Apa kata jari tengah? Yang beruntung dapat hadiah. Hadiahnya apa Pak Jaka? Hadiahnya istimewa, duduk di samping Pak Kusir yang sedang mengendali kuda supaya baik jalannya. Suara apa? Oh itu zaman dulu tik-tik suara sepatu kuda. Zaman sekarang beda. Tuk-tik taktik tuk suara lato-lato. Anak sekarang berangkat sekolah lato-lato, pulang sekolah mau makan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau makan lato-lato. Lato-lato memang bulat tapi bukan bakso. Ini namanya jari apa? Apa kata jari manis gak dapat hadiah? Nanti pulang ketemu sama bapaknya. Pak, kenapa Dok? Boleh gak jadi anak cengeng? Cengengnya kita hanya di hadapan. Kapan kita cengeng di hadapan Allah? Ketika kita berdoa, ketika kita sholat. Waktu sholat saya lihat, Masya Allah, ada orang Indonesia, ada apa di Arab itu, TV Arab, orang Arab itu kalau sholat di belakang nangis.
imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Yang di belakang tuh sampai nangis-nangis. Itu karena ngerti. Orang Indonesia ada juga di belakang nangis. Kenapa? Nggak ngerti. Makanya kita penting mengaji, belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab bahasa Siapa yang mau masuk surga? Oh, masih kurang kompak sekali lagi. Siapa yang mau masuk sumur? Masuk sumur. Ngapain? Anu Pak Jaka, aku mau masuk sumur cari ikan lele. Ikan lele. 1 Muharram Hijriah, kalender Hijriah. Siapa yang membuat pertama kali kalender Hijriah? Siapa yang membuat pertama kali? Nabi Muhammad? Bukan. Yang pertama kali membuat kalender Hijriah adalah seorang sahabat yang badannya tinggi tegap, yang apabila ada setan lewat, beliau berjalan, setannya langsung Takut. Siapa? Umar bin Masya Allah, Umar bin. Di saat beliau menjadi khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu an menentukan bahwa hijrahnya Rasulullah kemana? Ke Madinah. Rasulullah hijrah dari Mekah kemana? Ke Madinah. Sebentar. Waktu zaman hijrahnya Rasulullah, hijrah dari Mekah kemana? Madinah. Mekah ke Madinah. Madinah belum ada waktu itu. Namanya belum Madinah. Apa namanya? Hah? Mastrip. Apa Mastrip? Pakai Y. Yastrib. 1, 2, 3. Yasrib. Dari Mekah ke Yastrib. 1, 2, 3. Mekah ke Yasrib. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Sebentar lagi kalau sudah mulai cerita saya ke tengah sana ya. Jadi yang sini kalau nggak lihat minggir. Ini kelihatan nggak ketutupan ini nanti kalau saya di tengah ya. Masya Allah. Pada suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dipertimbangkan oleh orang-orang kafir pada saat itu. Kafir Quraisy dipimpin oleh seorang yang juga badannya besar, kumisnya panjang, Tangannya kecil. itu T-Rex. Salah. Badannya besar, kalau ngomong suka ngagetin. Dia mengumpulkan pemimpin-pemimpin kabilah yang mendukung untuk memusuhi Nabi Muhammad. Nama tempatnya Darun Nadwah. 1, 2, 3. Darun Nadwah. Darun Nadwah. Di Darun Nadwah mereka semua berkumpul dipimpin oleh Abu Jahal. Malam ini kita akan memutuskan bagaimana nasib Muhammad. Terlalu semangat. Mereka semua berkumpul. Ada yang usul. Saya usul. Bagaimana kalau Muhammad kita usir saja dari Mekah? Aku tidak setuju. Kalau Muhammad diusir dari Mekah, dia nanti akan membangun kekuatan baru dan dia akan menyerang kita. Aku tidak setuju. Ada yang usul lagi. Bagaimana kalau Muhammad kita penjara saja? Bagaimana kalau Muhammad dipenjara saja? Bagaimana kalau Muhammad kita penjara saja? Maka usul ini juga ditolak oleh Abu Jahal. Aku tidak terima. Jangan dipenjara. Kalau dia dipenjara, nanti pengikutnya akan bersatu dan mendobrak penjara itu. Karena umat Islam itu orang-orang yang tidak cinta dunia. Dia tahu bahwa Nabi Muhammad tidak cinta dunia, bahwa umat Islam tidak cinta dunia. Yang kita cintai adalah Allah. Yang kita tuju adalah negeri akhir. Masya Allah, ini saya izin turun dulu ya. Masya Allah. Kayak gini kasihan yang di sana. Saya mau lari dulu ya. Keliling. Allahu Akbar. Aduh. Masya Allah.
Keselak. Wes. Kirate. Wah, Masya Allah. Kedengaran suara saya? Iya, orangnya hilang. Masya Allah. Baik, saya minta nanti semua yang ada di sini silahkan foto saya, silahkan videokan saya. Nanti video atau fotonya silahkan dikirim ke saya, ke WhatsApp saya. Catat nomornya 08. Serius. Nanti ada hadiah spesial saya antar. 08 52 16 76 0116. Oke, nanti silakan foto, videokan saya yang terbaik. Silakan nanti WA saya lihat. Kalau video hasilnya bagus, langsung saya upload di YouTube saya, Pak Jaka Cergam. Langsung saya kirimin hadiah istimewa. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Masya Allah. Kita lanjut ceritanya, siap? Oke, Masya Allah. Anak-anak dirahmati Allah, ayah bunda, para kiai yang kami hormati. Malam itu orang-orang berkumpul untuk memutuskan bagaimana Nabi Muhammad, nasibnya Nabi Muhammad. Mereka memutuskan di majelis permusyawaratan kafir Quraisy pada saat itu. Padahal sebelumnya majelis permusyawaratan itu didirikan oleh kakek buyutnya Rasulullah. Tetapi pada saat itu majelisnya digunakan untuk mempersiapkan bagaimana untuk menyakiti Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wah, suaranya tambah pelan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Masih semangat. Sampai suatu hari di malam itu ada yang mengusulkan. Ada seorang kakek yang mengusulkan. Bagaimana kalau sekiranya Muhammad kita nggak Nabi Muhammad mau diapain? Dibunuh. Nabi Muhammad mau dihabisin. Nabi Muhammad mau dibunuh. Apakah Allah mengizinkannya? Apakah Allah mengizinkannya? Tidak, demi Allah. Allah menjaga Nabi Muhammad. Maka diutuslah malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau akan dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Maka Muhammad, selamatkan dirimu. Allah sudah mengizinkanmu untuk pergi hijrah ke Yasrib. Masya Allah. Anak-anak dirahmati Allah. Ibu. Kenapa orang-orang kafir Quraisy disebut jahiliyah? Walaupun mereka membenci Nabi Muhammad, tetapi ada satu kebiasaan mereka. Makanya orang sekarang bilangnya, loh kok gitu? Kenapa? Mereka mengatakan benci kepada Nabi Muhammad, tetapi ternyata mereka menitipkan barangnya kepada Nabi Muhammad. Kalau punya emas ditaruh kepada Nabi Muhammad. Kalau punya harta ini dikasihkan kepada Nabi Muhammad. Muhammad, tolong jagakan barang kami. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Muhammad tidak pernah berdos. Nabi Muhammad orangnya jujur. Siapa yang pengen jadi orang jujur? Siapa yang ingin ketemu Nabi Muhammad? Siapa yang pengen masuk surga? Sekali lagi masih kurang semangat. Siapa yang mau masuk sungai? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka malam itu rumah Nabi Muhammad dikepung. Rumah Nabi Muhammad dikepung oleh pemuda-pemuda dari berbagai kabilah. Mereka semua menggunakan senjata. Mereka ahli berpedang. Itu pedang apa bulu tangkis? Ada yang jago panah.
pemuda-pemuda jago berkumpul untuk membunuh Nabi Muhammad. Malam itu mereka mengepung Nabi Muhammad, mengepung kediaman Nabi Muhammad. Mereka semuanya tidak tahu bahwa Allah yang akan menjaga beliau. Bapak Ibu, anak-anakku dirahmati Allah. Ternyata malaikat Jibril turun mengajarkan satu doa kepada Nabi Muhammad yang merupakan termasuk di dalam Al-Quran, surah Yasin ayat ke-9. Ayat ke-9. Hafal? Hafal? Bisa baca sama-sama? Ini ngomong ada ustadznya di sini. Permisi Ustaz. Hafal ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alana min baini aidihim. Silakan disambung. Saddau wa min khalfihim fa'aghshaynahum la yubsirun. Masya Allah. Dan Allah jadikan dinding di depan, dinding di belakang, dan mereka semua dibutakan oleh Allah matanya. Makanya kalau kita umat Islam gak usah takut kepada musuh-musuh Islam. Kenapa? Kita punya kekuatan umat Islam paling kuat adalah doa. Makanya hari ini kita berkumpul semuanya. Tadi kata Pak Yai, kita demo Allah, kita unjuk rasa kepada Allah agar hidup kita disejahtera, hidup kita dimudah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah limpahkan rezekinya, Allah barokahi putra putrinya, Allah panjangkan umurnya, Allah lunaskan hutang-hutangnya. Ah, itu yang paling keras tuh. Amin. Kelihatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Benar saja malam itu, ketika Rasulullah membaca ayat tersebut, di antara orang-orang kafir itu semuanya yang semuanya yang mengepung Nabi Muhammad langsung seperti ini. Nggak sadar langsung. Ada yang nyenden. Nabi Muhammad keluar dengan leluasa, membuka pintu, keluar lewat Nabi Muhammad menuju rumah sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah, anak-anak dirahmati Allah. Ternyata ketika Nabi Muhammad keluar itu bukan sekedar keluar, tetapi menaburkan tanah dan pasir di kepala mereka. Masya Allah. Sampai akhirnya bunyi suara. Apa itu? Apa itu? Itu ayam. Ayam di sini semuanya bunyinya rata-rata gitu. Tapi kalau ke Sulawesi ayamnya ada yang beda. Ada ayamnya kayak gini nih. Namanya ayam ketawa ya. Jadi jangan tersinggung kalau ayam ini mengokok ya, berkokok, karena memang dia ayam ketawa. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad keluar ke rumahnya Abu Bakar. Mereka orang-orang yang tadi pemuda-pemuda gagah yang mengepung Nabi Muhammad bangun karena mendengar suara kokok ayam. Woi, kok sudah ada cahaya matahari? What's going on? What happened? Apa yang terjadi? Kenapa sudah ada ayam berkokok? Kenapa matahari sudah keluar? Sementara kita nggak tahu Muhammad ada di dalam atau sudah meninggalkan rumahnya. Mereka semua bertanya-tanya. Akhirnya ada yang bilang, hei, bagaimana kalau kita dobrak saja rumah Muhammad? Maka rumah Nabi Muhammad didobrak. Oke, siap-siap. Kita akan dobrak rumah Nabi Muhammad. Oke. Dipilih badannya yang paling gede, yang six pack,
Towaga Padmanam. Oke. Yeah. Weh, masih jauh. Belum. Maka yang badannya agak gemuk kan, yang opek. Tadi kan six pack, ini opek. Giliran dia yang bentrok. Terbuka, semuanya siaga pakai pedang. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Sri Muhammad, wahai Muhammad, wahai. Padahal rumah Nabi Muhammad kecil. Nabi Muhammad walaupun seorang nabi, seorang raja, seorang pemimpin umat Islam, tetapi beliau hidupnya sederhana. Rasulullah tidak bermegah-megah. Bahkan sebenarnya kalau beliau berdoa, ya Allah beri aku kekayaan seperti atau lebih banyak dari Nabi Sulaiman, pasti Allah beri. Tetapi Nabi Muhammad tidak mau. Nabi Muhammad ingin hidupnya sederhana. Ngapain juga hidup mewah-mewah ya kan? Tapi bukan berarti kita tidak boleh kah? Kita juga boleh kah? Ada sahabat Nabi yang kah? Namanya Abdurrahman bin Auf. Kaya banget, luar biasa. Kita lanjut ceritanya. Nabi Muhammad sudah menjumpai Abu Bakar As-Siddiq, tapi kemudian orang-orang kafir itu masuk ke dalam rumahnya. Masuk. Woi, ada tempat tidur tuh. Oh, ada orangnya tuh. Ayo kita tebas. Sebelum mereka menebas, sering dibuka selimutnya. Iya. Lo kok bukan Nabi Muhammad? Lo kok malah Ali bin Abi Thalib? Muhammad kemana, Ali?